Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, maupun nikmat sehat. Salawat serta salam tidak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan, adanya saya di sini, saya akan memberikan ceramah tentang self-harm. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Najla Salsabila dari kelas 11 MIPA 4. Nah, mungkin di sini juga teman-teman sebagian ada yang udah tahu ya apa itu self-harm. Jadi self-harm itu melampiaskan rasa sakit, melegakan rasa sakit, melampiaskan beban emosional yang dilakukan untuk menyakiti atau melukai diri sendiri. Dan self-harm juga dilakukan karena dia mengalami sesuatu yang menimbulkan emosi marah, kecewa, sedih, frustasi, atau bahkan emosi lainnya yang tidak menyenangkan. Kategori self-harm atau self-injury ini biasanya beririsan tentang ide atau upaya untuk melakukan bunuh diri. Tapi ide ini lebih kepada untuk menyakiti diri sendiri saja, dan tidak ada sangkut pautnya untuk menghilangkan nyawa. Biasanya, ada beberapa upaya yang orang-orang lakukan untuk melakukan self-harm adalah sebagai berikut. Menyayat pergelangan tangan, atau sering biasa disebut dengan self-cutting, yang dilakukan oleh benda-benda tajam seperti silet atau sepihan kaca. Atau ada juga orang-orang yang melukai dirinya dengan cara mencakar-cakar bagian tubuhnya. Dan juga ada beberapa orang yang mencoba membentur-benturkan kepalanya kepada tembok agar terasa sakit. Kemudian juga ada beberapa orang yang menggigit-gigit kukunya hingga terluka, atau bahkan memotong kukunya hingga sangat dalam. Atau bahkan menarik-narik rambutnya sampai rambutnya itu rontok. Dan tidak jarang dari sebagian orang yang mempunyai ide untuk menelan pil atau obat-obatan lainnya yang membuat dirinya itu tidak sadar. Mungkin banyak banget ya cara orang-orang menyakiti dirinya sendiri itu dengan cara yang berbeda-beda dan beragam-ragam. Nah, mungkin di sini juga aku sendiri kenapa ngebawain materi tentang self-harm. Karena di sini aku pribadi pengen ngebagi sedikit cerita tentang aku juga pernah gitu ngelakuin self-harm. Karena dulu kalau misalkan lagi ada masalah, lagi bener-bener ada di satu titik terendah di dalam hidup gitu, aku tuh nggak bisa ngelampiasin emosi, dan aku juga bingung gitu harus gimana, karena nangis aja nggak cukup. Jadi aku tuh berusaha buat cari cara. Nah, salah satunya itu dengan cutting tadi, dengan membeset tangan menggunakan benda-benda tajam. Nah, jujur sekarang tuh aku udah gak ada dong, udah bersih, gak ada sama sekali bekas. Karena aku udah ngelewatin fase-fase dimana mungkin aku sangat bodoh sampai melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, aku harap di sini teman-teman nggak ngelakuin hal yang sama seperti aku ya, karena mungkin kalau misalkan udah sekalinya nyoba tuh bakal langsung kayak kecanduan juga kan. Jadi khawatir juga ke mental health kalian gitu. Jadi kalian jangan pernah sekali-kali buat coba masuk ke dunia self-harm. Nah, walaupun setiap orang itu punya alur hidupnya masing-masing, punya badannya masing-masing, dan juga punya caranya tersendiri untuk menyakiti diri sendiri, itu sangat wajar. Tapi kalian jangan sampai terlewat batas, karena itu sangat merugikan diri sendiri. Dan ada beberapa upaya untuk mencegah terjadinya self-harm. Salah satunya yang pertama, ngambil balpen merah terus digambar-gambar. Dan yang kedua, ngambil kertas dan dirobek sekecil mungkin. Dan yang ketiga, ngambil air, simpan di satu wadah, terus kalian tuh pukul sekencang mungkin. Mungkin agak sedikit terdengar konyol, tapi itu sangat bisa meredakan amarah kalian dalam penyampaian emosi. Dan yang keempat, kalian bisa nggak teriak, tapi kalian tuh udah tutupin bantal gitu, jadi kalian teriak bisa kayak gitu. Dan yang kelima, kalian bisa ngambil es, terus kalian tuh genggam es itu sekencang mungkin, genggam, walaupun itu agak sedikit sakit, tapi itu tidak menyakiti diri kalian sendiri. Dan masih banyak hal lain yang kalian bisa lakuin selain yang tadi.
cara-cara itu. Kalian bisa bertemu dengan teman, bisa cerita kepada orang-orang yang kalian percayai. Terus juga zaman sekarang tuh emang butuh banget ya yang namanya support system, mau itu dari teman atau pasangan atau bahkan keluarga. Nah, itu tuh sangat dianjurkan banget. Mungkin sebelum aku tutup video ini, aku pengen nyampein makasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan aku pengen kalau misalkan kalian yang lagi ngalamin self harm, kalian udah ngerasa keganggu banget dan itu cukup berat, karena kan kalau misalkan masalah self harm itu masalah yang kompleks ya, dan itu perlu ditangani oleh bantuan profesional seperti psikologi, atau kalian juga butuh yang namanya support system ya kayak tadi aku udah bilang. Dan juga buat kalian semangat terus. Dan mungkin cukup sekian dari video yang bisa saya sampaikan. Selebihnya dan sekurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.